Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dede Alistriana. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi satu saya yang berjudul Perancangan UI UX Learning Management Sistem berbasis web pada SMK BP Al-Atqiya menggunakan metode User Centered Design atau USD. Proposal skripsi ini membahas tentang perancangan UI UX Learning Management System atau LMS berbasis web yang efektif dan efisien untuk meningkatkan pengelolaan absensi dan pembelajaran di SMK BP Al-Atqiya. Penelitian ini menggunakan metode User Centered Design atau USD untuk menghasilkan desain yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Latar belakang SMK BP Al-Atqiya, sebuah sekolah kejuruan di Kampung Cipanengah, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menghadapi tantangan dalam pengelolaan absensi dan pembelajaran. Sistem manual yang digunakan saat ini menyebabkan keterlambatan dalam pengolahan data, kesalahan dalam perhitungan absensi, dan hilangnya catatan data. Hal ini berdampak pada proses pembelajaran yang kurang komunikatif dan efisien. Maka dari itu, saya membuat solusi untuk masalah pada sekolah BP Al-Atqiya ini, yaitu mengembangkan LMS berbasis web yang efektif dan efisien untuk meningkatkan pengelolaan absensi dan pembelajaran di SMK BP Al-Atqiya. Seperti yang sudah dipaparkan pada latar belakang, saya merumuskan beberapa masalah, di antaranya bagaimana merancang UI UX Learning Management System atau LMS berbasis web yang efektif dan efisien untuk meningkatkan pengelolaan absensi dan pembelajaran di SMK BP Al-Atqiya. Yang kedua, bagaimana menerapkan metode User Centered Design atau USD dalam perancangan UI UX LMS berbasis web di SMK BP Al-Atqiya untuk menghasilkan desain yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Penelitian ini dibatasi pada beberapa aspek, yaitu pertama, fokus pada perancangan UI UX LMS untuk pengelolaan absensi dan pembelajaran. Selanjutnya, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan kuesioner. Ketiga, responden penelitian adalah siswa, guru, dan staf tata usaha di SMK BP Al-Atqiya. Keempat, metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan adalah metode waterfall. Selanjutnya, LMS akan dikembangkan menggunakan platform web yang umum digunakan seperti PHP dan MySQL. Selanjutnya, LMS akan diuji dengan sekelompok kecil pengguna untuk memastikan fungsionalitas dan kegunaan. Dan yang terakhir, LMS akan diimplementasikan di SMK BP Al-Atqiya. Tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki dua tujuan utama, diantaranya mendesain UI UX Learning Management System LMS atau berbasis web yang efektif dan efisien untuk meningkatkan pengelolaan absensi dan pembelajaran di SMK BP Al-Atqiya. Tujuan kedua, menerapkan metode User Centered Design atau USD dalam perancangan UI UX LMS berbasis web di SMK BP Al-Atqiya untuk menghasilkan desain yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu diantaranya bagi SMK BP Al-Atqiya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan absensi dan pembelajaran, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kepuasan siswa, guru, dan staf tata usaha, serta meningkatkan citra sekolah di mata masyarakat. Bagi pengguna sistem LMS, mempermudah proses absensi dan pembelajaran.
meningkatkan akses informasi terkait absensi dan pembelajaran, meningkatkan komunikasi antara siswa, guru, dan staf tata usaha, serta meningkatkan motivasi belajar siswa. Manfaat bagi peneliti lain, memberikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengembangkan sistem LMS untuk sekolah-sekolah lain dan mendukung kemajuan penelitian di bidang teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan. Terakhir, manfaat bagi masyarakat luas, meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan meningkatkan daya saing bangsa di era globalisasi. Selanjutnya ada hasil penelitian terdahulu, di mana penelitian ini mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik perancangan UI UX LMS berbasis web. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan metode USD dalam perancangan UI UX LMS dapat menghasilkan desain yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan absensi dan pembelajaran. Di sini saya mengambil sampel 3 penelitian terdahulu. Di antaranya yang pertama ada dengan judul Perancangan Sistem Informasi Absensi dan Presensi Berbasis Web pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Padang. Dan yang kedua, pengembangan sistem informasi akademik berbasis web pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jember. Dan yang terakhir, implementasi sistem e-learning berbasis web pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Surabaya. Selanjutnya, dasar teori. Penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai dasar, yaitu Learning Management System atau LMS adalah sebuah perangkat lunak yang dapat dimanfaatkan oleh guru atau dosen di universitas atau perguruan tinggi atau di sekolah sebagai media pembelajaran internet. LMS memfasilitasi interaktivitas dengan antar klien, mampu menjaga ketersediaan dan mampu menyediakan peningkatan informasi gratis. Kedua, sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi terorganisir dari orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, serta sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, serta juga mendistribusikan informasi dalam suatu organisasi. Selanjutnya, analisa dan perancangan sistem informasi merupakan sebuah proses yang dipakai untuk memahami kebutuhan bisnis dan merancang sistem informasi yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Metode kombinasi atau kualitatif dan kuantitatif. Metode kombinasi memadukan metode kualitatif dan kuantitatif untuk digunakan bersama-sama dalam mengkaji perkembangan sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, signifikan, kuat, dan objektif. Selanjutnya, metode waterfall. Metode waterfall merupakan perpanjangan dari proses pengembangan sistem yang membagi tahap awal menjadi 5. Analisis sistem dan definisi kebutuhan, desain sistem dan komponen, implementasi dan pengujian unit, integrasi dan pengujian sistem, serta operasi dan pemeliharaan sistem. Selanjutnya, metode User Centered Design atau USD. Ini berupa susunan bentuk rencana dalam merencanakan dan membangun suatu antarmuka, aplikasi atau situs dari sudut pandang pengguna, di mana aplikasi atau situs tersebut dapat ditangkap dan dimanfaatkan secara efektif oleh klien. UI UX, User Interface atau UI, dapat berupa komponen komunikasi user atau user dengan kerangka kerja, dan user
experience atau UX dapat berupa pengakuan seseorang terhadap penggunaan suatu produk. Selanjutnya, sistem basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan yang tidak perlu untuk memahami berbagai kebutuhan. Perangkat lunak. Perangkat lunak adalah program komputer yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu pada perangkat keras komputer. Dan yang terakhir, UML merupakan salah satu standar yang digunakan dalam dunia kerangka kerja untuk mengkarakterisasi kebutuhan, melakukan penelitian dan merencanakan serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metodologi kombinasi kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, studi pustaka, wawancara, dan kuesioner. Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan adalah metode waterfall. Tahap pertama, analisis kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan sistem. Tahap kedua, desain sistem, merancang UI UX LMS berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi. Tahap ketiga, implementasi sistem, yaitu mengembangkan LMS menggunakan bahasa pemrograman PHP dan framework Laravel serta database MySQL. Tahap 4, pengujian sistem, yaitu menguji fungsionalitas dan usability LMS. Yang terakhir, tahap 5, pemeliharaan sistem, yaitu memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kinerja LMS. Selanjutnya, metode User Centered Design atau USD. Metode USD adalah pendekatan desain yang berfokus pada kebutuhan dan preferensi pengguna. USD bertujuan untuk menciptakan produk, layanan, dan sistem yang mudah digunakan, efektif, dan memuaskan bagi pengguna. Selanjutnya, identifikasi kebutuhan. Yang pertama, observasi, yaitu mengamati bagaimana guru di SMK BP Al-Atiqiyah mencatat absensi siswa secara manual dan mengamati langsung di kelas saat proses absensi berlangsung. Kedua, wawancara, yaitu mewawancarai beberapa siswa untuk memahami bagaimana mereka saat ini mengakses informasi absensi dan pembelajaran. Pertanyaan wawancara fokus pada apa yang mereka sukai dan tidak sukai dari sistem absensi dan pembelajaran yang ada saat ini. Dan yang terakhir, analisis data kualitatif, yaitu menganalisis hasil observasi dan wawancara untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul. Data ini digunakan untuk membuat persona pengguna yang mewakili segmen pengguna tertentu. Selanjutnya, menentukan konteks penggunaan. Pertama, persona pengguna, yaitu membuat persona pengguna untuk mewakili guru, siswa, dan staf tata usaha di SMK BP Al-Atiqiyah. Persona ini harus menggambarkan karakteristik, kebutuhan, dan tujuan pengguna. Kedua, skenario. Skenario menggambarkan bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan sistem LMS dalam berbagai situasi. Contohnya, skenario guru mencatat absensi siswa secara online. Siswa mengakses materi pembelajaran dan admin membuat laporan nilai siswa. Dan yang terakhir, identifikasi batasan, yaitu mengidentifikasi batasan dan kendala yang mungkin dihadapi pengguna saat menggunakan sistem LMS. Batasan ini berupa ketersediaan akses internet, tingkat interaksi teknologi pengguna, dan perangkat yang digunakan pengguna.
Menentukan kebutuhan. Yang pertama, daftar fitur. Membuat daftar fitur yang harus dimiliki sistem LMS. Fitur-fitur fitur-fitur ini berdasarkan kebutuhan pengguna yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya. Yang pertama, pencatatan absensi online. Penyimpanan materi pembelajaran, akses materi pembelajaran bagi siswa, forum diskusi online, serta sistem penilaian online. Kedua, kriteria keberhasilan. Menentukan kriteria keberhasilan untuk setiap fitur. Kriteria ini dapat diukur dan diobjektifkan. Contohnya, sistem dapat mencatat absensi siswa secara akurat dan tepat waktu. Sistem mudah digunakan oleh guru. Data absensi dapat dilakukan dengan mudah oleh guru dan siswa. Dan yang terakhir, prioritaskan kebutuhan. Memprioritaskan kebutuhan berdasarkan pentingnya dan kemudahan implementasinya. Selanjutnya, menghasilkan solusi desain. Pada gambar ada beberapa desain, diantaranya ada dashboard admin. Dashboard admin memberikan gambaran umum tentang aktivitas di sistem LMS seperti jumlah siswa, guru, dan materi pembelajaran. Kedua, menu guru. Menu guru menyediakan fitur-fitur yang dibutuhkan guru untuk mengelola kelas seperti mencatat absensi, mengunggah materi pembelajaran, dan memberikan tugas. Ketiga, menu siswa. Menu siswa menyediakan fitur-fitur yang dibutuhkan siswa untuk mengakses materi pembelajaran, mengikuti forum disukai, dan melihat nilai. Dan yang terakhir ada menu pembelajaran siswa. Menu pembelajaran siswa menampilkan materi pembelajaran yang telah diunggah oleh guru seperti video, dokumen, dan presentasi. Selanjutnya evaluasi desain. Yang pertama, usability testing. Melakukan usability testing untuk mengidentifikasi masalah usability atau kemudahan penggunaan dalam desain. Usability testing dilakukan dengan cara meminta pengguna untuk menyelesaikan tugas tertentu menggunakan sistem. Kedua, user interview. Melakukan user interview untuk mendapatkan feedback kualitatif dari pengguna. User interview dilakukan dengan cara menanyakan kepada pengguna tentang pengalaman mereka menggunakan sistem dan apa yang mereka sukai dan tidak sukai dari desain. Yang terakhir, analisis data. Menganalisis data hasil evaluasi untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Data ini digunakan untuk membuat iterasi desain baru. Sistem memenuhi. Pertama, iterasi desain. Berdasarkan hasil evaluasi, dilakukan iterasi desain untuk memperbaiki masalah dan meningkatkan usability. Iterasi ini dapat melibatkan perubahan pada tata letak, fungsionalitas, atau visual desain. Kedua, pengujian lanjutan. Pengujian lanjutan dilakukan untuk memastikan bahwa sistem yang final berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Pengujian ini dapat melibatkan pengujian integrasi, pengujian performa, dan pengujian keamanan. Yang terakhir, implementasi dan monitoring. Sistem diimplementasikan dan dipantau penggunaannya untuk memastikan kepuasan. Yang terakhir ada bahan dan alat yang saya gunakan dalam melakukan penelitian ini. Dan untuk bahan, alat tulis, data dari SMK BP Al-Athiqiyah, dan kumpulan hasil teori-teori yang berhubungan dengan penelitian. Alat bantu, laptop dengan spesifikasi laptop tersendiri, sistem operasi Windows 10, MySQL, PHP MyAdmin, Laravel, SAMPP, Figma, dan Draw.io.
Dan yang terakhir, kesimpulan. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan desain UI UX Learning Management System atau LMS berbasis web yang efektif dan efisien untuk meningkatkan pengelolaan absensi dan pembelajaran di SMK BP Al Atqiya. Desain LMS ini akan mempermudah proses absensi dan pembelajaran meningkatkan akses informasi terkait absensi dan pembelajaran, meningkatkan komunikasi antara siswa, guru, dan staf tata usaha, serta meningkatkan motivasi belajar siswa. Sekian dari saya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kata atau kalimat yang kurang enak didengar. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.